Halo guys, selamat malam. Kami dari kelompok Ibak Sude akan mempresentasikan aplikasi berbasis website Film First. Aplikasi ini merekomendasikan film. Ini anggotanya. Halo, perkenalkan nama saya Bobi Chandra, NPM 2032014. Halo, nama saya Devon Lee dengan NPM 2032015. Yang ketiga, Hadi dengan NPM 2032009. Keempat, nama saya Sebianto dengan NPM 2032032. Dan saya Jefferson Richton, NPM 203 2006. Dan nomor 6, Firman Adiasa, NPM 203 2033. Pertama, latar belakang pada perkembangan zaman sekarang, teknologi sudah semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah pasti pengguna teknologi juga banyak. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi sebelumnya, yang menunjang kenaikan penggunaan perangkat untuk belajar online ataupun work from home. Terkhususnya penggunaan komputer atau laptop, HP, dan tablet. Setiap orang pasti tidak akan selalu bekerja atau belajar, tetapi mereka akan sekali-kali mencari hiburan. Salah satu hiburannya ialah menonton filem. Apakah mereka akan selalu mengetahui filem yang ingin mereka tonton? Dan apakah mereka selalu mengetahui filem terkini dengan rating terbaik? Tenang, kami ada solusinya. Kami membuat sebuah web application yang bertema tentang referensi untuk rekomendasi film dengan nama Film First. Nantinya Film First dapat digunakan sebagai referensi untuk siapapun yang ingin mendapatkan suatu film terkini atau trending dengan rating terbaik yang berdasarkan minat dari user tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada 5 fitur penting dari Film First. Yang pertama, fitur View All, yaitu fitur ini dikhususkan untuk user dalam melihat semua film berdasarkan trending terkini. Yang kedua ada Searching, fitur ini dikhususkan untuk user dalam mencari nama film yang ada sehingga mereka bisa melihat detail dan rating film. Yang ketiga ada Insert atau Add, fitur ini dikhususkan untuk tim developer yang menangani website dalam penambahan film terbaru atau terkini. Yang keempat ada Edit, fitur ini dikhususkan untuk tim developer yang digunakan untuk mengganti data dari sebuah film. Dan yang terakhir ada Delete, fitur ini dikhususkan untuk tim developer yang digunakan untuk menghapus film yang salah input atau tidak trend lagi. Selanjutnya ada bagian tampilan desain. Jadi yang pertama itu ada bagian warna ya teman-teman. Jadi warna pertama itu ada warna biru gelap, di mana warna biru ini digunakan pada bagian body website yang nantinya akan ditunjukkan. Warna ini merupakan warna utama pada website ini. Penggunaan warna ini didasarkan untuk menunjukkan konten yang ada dengan warna konten yang terang dan warna ini juga enak dilihat ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada warna merah, di mana warna merah ini digunakan pada background box, heading, dan rating. Warna ini sangat matching dengan latar gelap yang dipakai sehingga menyempurnakan website ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada warna abu-abu, abu 2 ya teman-teman. Warna abu 2 ini digunakan pada bagian background dari peringkat tren dan kalender. Warna ini merupakan warna sekunder yang bertema gelap sehingga website dapat diberikan warna yang tidak monoton. Lalu warna keempat ada warna abu 1, di mana warna abu 1 ini digunakan sebagai yang digunakan di sekeliling kursor ya teman-teman, atau galeri, dan bagian pertama bagian detail. Warna ini merupakan warna sekunder yang bertema gelap sehingga website dapat diberikan warna yang seirama teman-teman, warna gelap. Warna yang terakhir adalah warna putih teman-teman. Warna putih ini digunakan untuk tulisan yang menjadi warna utama tulisan ya teman-teman ya. Warna ini merupakan warna yang sangat cocok dengan tema seperti bioskop gelap yang dapat menonjol dalam keadaan gelap ya teman-teman. Saya tolong minta Hadi untuk share screen mengenai website kita. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah. Terima kasih Hadi. Nah teman-teman, jadi di desain Film First ini itu seperti teman-teman lihat di heading, di bagian kiri itu ada judul ya teman-teman, judul. Nah itu belakangnya kita pakai warna merah. Kenapa? Karena itu untuk menunjukkan bahwa di situ loh ada judulnya. Nah untuk yang bagian kanan itu terdapat untuk yang bagian untuk navigasi yang merupakan home, search,
nanti search ketika kita tekan, nah kita di situ bisa searching apapun ya, misalnya film yang kita suka, dan jikalau ada di website ini maka dia akan tertampilkan. Nah, seperti Resident Evil, nah di situ kan ada. Nah, terus untuk add movie, nah itu untuk digunakan pada tim developer nantinya teman-teman. Nah, jikalau kita ingin memasukkan title, country, data-data yang berisi tentang film tersebut, nah bisa langsung masukin, kita tekan add, langsung saja nanti masuk ke dalam website tersebut. Nah, tidak lupa juga ada yang namanya di situ ketika kita menekan salah satu tombol, maka nanti ada hover ya teman-teman. Hover itu warna setelah kita masukkan kursor kita ke bagian tombol atau heading tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada bagian spanduk utama ya, bisa dibilang seperti itu bagi umum. Nah, ini menjadi utama, dan pada website ini itu merupakan tampilan yang bisa memperlihatkan kepada teman-teman apa sih website ataupun film yang trending terkini. Nah, seperti Untuk Polystory. top 3-nya. Iya, untuk top 3-nya teman-teman. Ini ada Tnet dan satunya lagi. Oke, silakan ke bawah Hadi. Nah, seperti tampilan ini ya teman-teman, hampir mirip seperti IMBD. Nah, di sini kami ada menampilkan trending now, terus ada view all. Ketika view all ditekan, nanti dia akan menampilkan film-film yang ada, teman-teman, yang trending untuk saat ini. Nah, di situ juga ada ya teman-teman, icon yang kami gunakan, icon arah panah ke atas, itu tandanya tanda peringkat, teman-teman. Peringkat berapakah film tersebut. Nah, terus ada icon kalender di sebelahnya, sebelah kanan. Nah, itu untuk tahun berapakah film tersebut diterbitkan. Seperti itu. Nah, untuk bagian kanan dari website itu terdapat top rated. Nah, top rated ini berarti film yang paling bagus ya teman-teman, atau ratingnya paling bagus dari kalangan-kalangan pecinta film, teman-teman. Nah, tidak lupa juga kami memperlihatkan peringkat trending di sebelah kanan atasnya pada film tersebut, teman-teman. Oke, mungkin Hadi bisa lihat ke bawah sebentar. Nah, oke. Nah, di sini ada bagian recently added show. Nah, jadi recently added show ini akan menampilkan film-film yang baru kami publish atau kami masukkan ke dalam website ini. Nah, untuk bagian intinya, coba Adi silakan masuk ke dalam salah satu film ya untuk melihat isi websitenya. Nah, di sini sudah tertampil ya teman-teman, ketika kita klik salah satu film seperti Moon Knight ini, kita akan masuk ke dalam bagian isi dari film Moon Knight ini. Nah, di dalam film ini, di dalam detail ini sudah terdapat story apa itu tentang film ini teman-teman, dan juga rating beserta peringkatnya. Di sini juga ada fitur edit dan delete yang dikhususkan kepada developer ya teman-teman. Mungkin ketika ada salah input mengenai data yang ada, nah jadi developer bisa ganti ataupun delete film tersebut. Nah, oke, boleh ke bawah lagi Adi. Nah, ini untuk bagian staff ya. Di sini berisi tentang director, siapa director dari film tersebut, terus penulis naskah dari film tersebut, lalu ada bintang film yang mereka gunakan, ada siapa saja. Nah, lalu ada juga technical detail untuk country, untuk genre, release date, film location, production companies, dan movie length. Nah, mungkin sebegitu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman bagaimana desainnya. Untuk selebih lanjutnya mengenai source code dan juga bagaimana alur flow-nya bisa diceritakan atau dijelaskan oleh Hadi. Silakan Hadi. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan menjelaskan tentang source code-nya. Oke, kita masuk dulu. Nah, untuk desainnya, pertama dari layout. Dari layout sendiri, kita ada untuk tag HTML, dengan href dengan ke arah font awesome, dan lain-lain. Setelah itu kita buat body,
Di layout ini kita menyimpan navbar yang paling atas, paling header, atau lebih tepat header. Ya, ada judul, terus ada home, search, dan tombol add movies tadi yang di header tadi. Oke, selanjutnya ada indeksnya, yang jadi berarti dalam ini ada isinya, yaitu indeks sama detail 2. Di 2 ini digunakan yang untuk indeks untuk menampilkan bagian depan tadi, untuk detail 2 untuk menampilkan bagian detail dari film tersebut. Oke, untuk bagaimana cara kerjanya, kita menggunakan bantuan dari OOP C# sama JavaScript. Pertama dari controllernya, dari home-nya ada controller ke index, yang berarti nanti view-nya ke index, detail 2 berarti view-nya nanti ke detail filmnya. Habis itu list untuk mengambil list semua filmnya, list rating, berdasarkan rating, seperti contohnya untuk contoh beberapanya ada di Movies DB ini. Nah, seperti ini contohnya, list all ini. Nah, isinya mengambil semua yang ada di database, semua movie yang ada di database. Terus ada list date yang berdasarkan date-nya, berdasarkan kapan untuk recently add-nya. Habis itu ada top 3 yang untuk carousel tadi, yang paling atas, paling gede nih. Ada popularity. Habis itu ada list ratingnya yang berdasarkan rating, top rated tadi. Habis itu ada add untuk memasukkan film baru dengan parameter yang cukup banyak. Tapi bisa untuk bagian gambar bisa dikosongkan. Habis itu kita bisa mengupdate juga. Habis itu update film staff, update film detailnya, update film titelnya, update picture-nya pun sekalipun bisa. Dan juga kita bisa mendelete kan. Setelah delete kita juga bisa, dan controller kita bukan cuma satu tapi ada 2. Yang kedua ini untuk upload gambar, kita menggunakan API controller yang berfungsi untuk mengupload gambarnya. Setelah itu nanti di input dengan JavaScript-nya. Tunggu. Untuk JavaScript kita mulai dari display. Di sini di display ini kita gunakan dengan bantuan controller ini untuk menampilkan film-film yang ada untuk recently add, untuk list date. Untuk top 3 kita gunakan list top 3 seperti yang tadi ada di Movies DB. Dan selanjutnya untuk detail, maka kita bisa menggunakan, kalau kami menggunakan list. Nah, habis itu nanti ditampilkan semua detail-detailnya, apa saja, historinya, detailnya. Untuk di first part detail, habis itu di second detailnya ada directornya, writernya, director, writer, dan lain-lain. Dan ketiga juga ada di bawahnya lagi yang berisi detail-detail filmnya seperti genre, release date, language, dan lain-lain. Setelah display ini kita coba beralih ke search. Search ini digunakan untuk fitur searching tadi. Dengan pertama kita menggunakan drop down, habis itu menggunakan filter function. Nah, seperti ini ya fungsinya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat fitur add. Fitur add ini kita menggunakan async function agar bisa berurut, berderet. Jadi di sini kita menggunakan function logo upload dan HD upload ini berarti yang gambar besarnya.
Sedangkan yang logo berarti untuk logonya. Setelah itu, setelah selesai di-upload, baru kita upload ke database. Seperti ini. Setelah add ini, berarti kita ada update. Update ini berfungsi untuk merubah kesalahan yang ada di film, di detailnya film. Nah, di update ini kan kita udah dibagi dari 3, maka function update-nya pun dibagi dari 3. Update 1 untuk yang detail story atau apa, detail untuk update kedua untuk bagian staffnya, dan yang ketiga untuk bagian detailnya. Oke, setelah itu delete, yang berarti berfungsi untuk delete. Yang terakhir view all. Tadi ada tombol view all juga, yang berarti kita bisa pencet dengan view all, on click, maka list langsung muncul semua filmnya. Oke. Sepertinya itu saja. Sesuai request, kita coba add filmnya. Kita coba film asal film aja ya. Kita coba insert sebuah film dengan gambar logonya dan gambar besarnya. Kita add. Ya, kita add, kita close, kita coba refresh. Oke, yang muncul film seperti titel tadi, McD, dengan gambarnya Resident Evil, tapi gambar logonya Twilight Saga. Nah, kan salah juga kan. Kita coba edit, kita ganti gambar logonya sesuai dengan ininya, Resident Evil. Kita coba edit, update. Oke, sesuai, berubah jadi Resident Evil. So, direkturnya salah. Hi. Maka kita update, kita close jadi Hi. Ataupun tanggalnya salah, bisa kita ubah. Jadi 2002, jadi sekarang 2022. Oke, kita coba delete. Untuk delete filmnya, kita coba delete. Oke, kita coba langsung ke home dan filmnya sudah hilang. Oke, setelah itu kita bisa search untuk fitur terakhirnya. Search apa aja film yang kita mau carikan. Contohnya dari B, berarti ada Caribbean, Resident Evil juga ada Retribution yang ada B-nya, Twilight Saga, Breaking Down. Kita coba salah satu, part 2-nya. Oke, langsung masuk ke part 2-nya. Ini detail-detailnya. Oke. Oke, berarti kesimpulan yang dapat ditarik adalah website ini dibuat untuk membantu orang yang ingin mendapatkan atau sedang mencari film yang ingin mereka tonton berdasarkan film yang populer dan terkini. Semoga dengan adanya perancangan website ini, kedepannya bisa diimplementasikan langsung dan berguna bagi masyarakat, terutama bagi para pecinta film. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan terima kasih.